Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram setelah libur kurang lebih selama 1 bulan. Dan insyaallah yang akan kita baca di bab tentang sujud sahwi, hadis nomor 330 dari kitab Bulughul Maram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan riwayat An Abdillahi ibni Buhainah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz dhuhra, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur sebagai imam. Shalla bi itu artinya ngimami. Shalla bi. Sehingga kalau kita nyuruh orang lain jadi imam, maka perintahnya shalli bin nas. Shalli bin nas. Maksudnya kamu jadi imam untuk salat. Faqama fi rak'atainil ulayain. Lalu beliau berdiri di 2 rakaat pertama. Alias beliau lupa tidak melaksanakan tasyahud awal. Walam yajlis, dan beliau tidak duduk di tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ah, dan jamaah pun ikut berdiri bersama beliau. Hatta idza qada salata, hingga ketika salat sudah selesai, wantadhara an-nasu taslimahu, sementara jamaah menunggu salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbara wa huwa jalisun, beliau bertakbir dalam posisi duduk, wa sajada sajdataini, kemudian beliau sujud 2 kali, qabla ayyusallima, sebelum salam. Thumma sallama, setelah itu kemudian beliau salam. Akhrajahu sab'ah, hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam. Wa hadza lafdzul Bukhari, dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Baik. Siapa yang dimaksud dengan 7 imam yang meriwayatkan hadis ini? 1. Bukhari, Muslim, Ahmad, 4 ashabus sunan. Sehingga ada 7 orang. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan 4 ashabus sunan. Ashabus sunan yang 4, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun, beliau bertakbir setiap kali duduk, setiap kali sujud, wa huwa jalisun, dalam posisi duduk, wa sajadan nasu ma'ahu, dan jamaah pun ikut sujud bersama beliau, maka makana ma nasiya minal julus, sebagai ganti dari duduk tasyahud awal yang ditinggalkan. Baik, ini merupakan hadis yang pertama yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam bab sujud sahwi. Karena di bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Buhainah sebagai hadis yang pertama. Dan pertemuan sebelumnya yang kita sampaikan adalah pengantar, beberapa pengantar terkait sujud sahwi. Semoga catatannya tidak hilang, dan mungkin ada beberapa teman yang baru saja ikut kajian di siang hari ini. Baik, kita akan menjelaskan tentang hadis ini. Dalam hadis yang tadi kita baca, Rasulullah SAW mengalami lupa. Lupa apa yang beliau alami? Lupa tasyahud awal. Kok bisa seorang nabi itu lupa? Karena beliau manusia. Dan Allah perintahkan kepada beliau untuk menyatakan di depan masyarakat kalau beliau adalah manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah Muhammad pada manusia, innama ana basyarum mithlukum.
Aku adalah manusia sebagaimana kalian. Karena itu bagian dari prinsip dakwah Nabi SAW adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau nabinya adalah manusia. Kenapa perlu ada penekanan pemahaman ini? Karena pelanggaran yang terjadi pada umat sebelum beliau, salah satunya adalah menganggap nabinya bukan manusia, tapi anak Tuhan. Atau menganggap nabinya layaknya Tuhan, sehingga nabinya disembah. Padahal sang nabi hanyalah manusia, dan yang namanya manusia tidak punya sifat ketuhanan. Karena itu bagian dari prinsip dakwah Nabi SAW adalah memberikan penekanan kepada masyarakat pemahaman bahwa nabinya adalah seorang manusia. Dan mengingat beliau manusia, maka beliau punya sifat manusia. Di antara sifat manusia, beliau makan, beliau tidur, dan beliau lupa sebagaimana manusia lupa. Karena itu pada waktu kejadian lupa, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Innama ana basyarun mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakiruni." Aku adalah manusia sebagaimana kalian, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Karena itu ketika aku lupa, ingatkanlah aku. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan itu anugerah bagi kita. Karena ketika nabinya pernah lupa dan umatnya juga mengalami lupa, maka umatnya jadi paham apa yang harus dilakukan ketika mereka sedang lupa. Umatnya jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika lupa. Sehingga sebagian ulama mengatakan, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata Ibnu Qayyim, wa kana sahwuhu fis salat min tamami ni'matillahi ala ummati. Lupanya Nabi SAW ketika salat bagian dari kesempurnaan nikmat Allah untuk umat beliau SAW. Wa ikmali dinihim, dan bagian dari Allah menyempurnakan agama mereka. Kenapa demikian? Liyaqtadu bihi fima syara'ahu lahum 'inda sahwi. Agar mereka bisa meniru apa yang terjadi pada nabinya, apa yang diajarkan oleh nabinya ketika mereka lupa. Padahal dulu orang musyrikin mereka menyatakan kalau nabi itu idealnya ya malaikat. Sehingga mereka komentar kepada Nabi Muhammad SAW, laula unzila alaihi malak. Kenapa yang diturunkan kok tidak malaikat yang menjadi rasul? Walau nazzalnahu malakan laja'alnahu rajula. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau nabinya adalah seorang malaikat, maka akan aku jadikan sebagai manusia yang bisa dilihat. Karena nggak masuk akal ketika rakyatnya, masyarakatnya yang didakwai manusia, tapi nabinya malaikat. Padahal manusia tidak bisa melihat malaikat. Dan nanti kalau nabinya malaikat, nggak nikah, nggak punya anak, tidak makan, tidak minum. Malaikat makan atau minum? Mereka tidak butuh nutrisi, tidak tidur. Ada banyak sekali yang tidak sama, tidak ada nilai kesamaan antara manusia dengan malaikat. Dalam posisi itu, mereka akan kehilangan panduan dalam aktivitas keseharian. Andaikan nabinya itu dari malaikat, mereka akan kehilangan panduan dalam aktivitas keseharian. Tapi ketika nabinya dari manusia, aktivitas kita sama dengan aktivitas beliau, sehingga kita punya panduan bagaimana adab ketika makan, kita punya panduan adab ketika tidur, kita punya panduan adab ketika masuk toilet, bahkan termasuk adab ketika buang hajat, termasuk adab ketika hubungan badan. Andaikan nabinya bukan malaikat, andaikan nabinya seorang malaikat, semua syariat ini hilang. Maka orang musyrikin dengan logika mereka yang rendah ngoreksi perbuatan Allah ketika Allah mengutus nabinya,
yang sebenarnya itu hanyalah alibi yang mereka gunakan untuk tidak mau mengimani Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kemarin telah kita sampaikan dalam muqaddimah di pertemuan sebulan yang lalu bahwa lupa itu ada dua ya. Lupa itu ada dua. Lupa yang pertama, lupa karena sengaja. Lupa yang kedua, lupa tidak disengaja. Lupa yang disengaja itu disebut dengan saha'an. Sedangkan lupa yang tidak disengaja disebut dengan saha-fi. Saha artinya apa? Siapa ya? Bahasa Sunda. Saha artinya apa? Lupa. Kalau saha'an artinya apa? Melalaikan, lupa yang disengaja. Kalau sahafi artinya apa? Artinya apa? Lupa yang tidak disengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun." Fawailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Salah atau benar? Salah. Yang benar gimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Bukan fi salatihim sahun. Allah tidak berfirman fawailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Tapi yang Allah firmankan adalah alladzina hum an salatihim sahun. Sehingga sebagian ulama mengatakan alhamdulillahilladzi yaqul alladzina hum an salatihim sahun walam yakul alladzina hum fi salatihim sahun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang berfirman alladzina hum an salatihim sahun, dan Allah tidak berfirman alladzina hum fi salatihim sahun. Andaikan kalimatnya alladzina hum fi salatihim sahun, banyak orang yang celaka. Karena dalam salat kita sering lupa. Sebab bawaan lahir manusia, sifat gawan bayi yang ada pada diri manusia adalah lupa. Namun yang difirmankan oleh Allah, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang melalaikan salatnya, lupa dengan sengaja. Tidak melaksanakan rukunnya dengan sempurna, syaratnya diremehkan, waktunya disepelekan, dan aneka tindakan yang dia kurang perhatian terhadap ibadah salatnya, sehingga salatnya tidak diperhatikan dengan maksimal. Itulah orang yang disebut oleh Allah alladzina hum an salatihim sahun. Sekarang yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana? Alladzina hum fi salatihim sahun. Alladzina hum. Yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lupa di dalam atau lupa terkait. Lupa di dalam. Maksudnya as-sahafi, as-sahwufi, yaitu lupa tidak sengaja. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun." Aku adalah manusia seperti kalian, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Dalam posisi beliau lupa tidak sengaja. Selanjutnya, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri ketika dapat 2 rakaat dan tidak duduk tasyahud awal. Dan pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ke rakaat yang ketiga dan tidak tasyahud awal, disebutkan dalam riwayat yang lain dari Al-A'raj, fasabbahu bihi famadha hatta faragha min salatihi. Para makmum pun mengucapkan subhanallah, bertasbih. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap lanjut sampai selesai salatnya. Sehingga di sini ada satu pelajaran fikih. Dalam salat jamaah, apabila imam lupa tasyahud awal, lalu beliau langsung berdiri, kemudian makmumnya mengingatkan subhanallah, subhanallah, subhanallah,
tapi imam tetap berdiri dan tidak balik duduk, maka makmum ikut berdiri. Tapi kan salah itu Pak. Iya tahu salah. Dan Nabi SAW yang dilakukan seperti itu, yang beliau lakukan seperti itu. Beliau dalam posisi berdiri, lupa tasyahud awal, sudah diingatkan subhanallah, beliau tidak balik duduk. Dan kemudian para jamaah ikut berdiri. Karena tasyahud awal hukumnya bukan rukun salat, tapi wajib salat, sehingga ketika ditinggalkan maka nanti digantikan dengan apa? Sujud sahwi. Digantikan dengan sujud sahwi. Sehingga ada kesimpulan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang lupa tasyahud awal, kemudian dia bangkit ke rakaat ketiga, annahu la yarji'u ilaihi, maka dia tidak balik duduk, wa yujbiruhu bisujudis sahwi qabla salam, kemudian nanti ditambal dengan sujud sahwi sebelum salam. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi SAW, thumma sajada, berdasarkan keterangan Abdullah bin Mukhaina, kemudian beliau duduk qabla ayyusallima, sebelum salam. Wa qad dallat ziyadatu Ibni Khuzaimah, dan dalam tambahan Ibnu Khuzaimah menunjukkan bahwasanya imam tidak duduk meskipun makmum bertasbih, karena imam sudah berada di rukun berikutnya, yaitu berdiri. Namun apabila imam teringat sebelum bangkit, sebelum berdiri sempurna di rakaat ketiga, atau sebelum dia melepaskan fakhidahu min saqaihi, sebelum lepas paha dengan betisnya, sebelum lepas paha dengan betisnya, maka fa innahu yajlisu wa yatashahhad, maka dia duduk dan baca tasyahud. Walaysa alaihi syai'un, dan tidak ada kewajiban apapun setelah itu. Baik, jadi begini, lupa tasyahud awal. Tasyahud awal termasuk wajib sholat. Jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Jika ditinggalkan karena lupa, maka sholatnya tidak batal, tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, untuk kasus lupa tasyahud awal, satu, untuk makmum. Apabila makmum lupa tasyahud awal, maka makmum atau orang yang sholat sendirian, apabila lupa tasyahud awal, jika dia teringat sebelum bangkit ke rakaat berikutnya, langsung kembali duduk. Kemudian apa? Tidak ada sujud sahwi. Jadi sebelum berdiri sempurna, kembali duduk. Yang kedua, jika dia teringat setelah berdiri sempurna, maka jangan balik duduk, tapi lanjut. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, contoh makmum yang lupa kayak gini kapan Pak? Makmum masbuk 1 rakaat. Dapat 1 rakaat bersama imam, ya. Terus karena sholat maghrib, dia tasyahud akhir. Terus dia berdiri ke rakaat kedua, dia lupa tasyahud awal. Maka dalam posisi ini dia nanti langsung berdiri. Apabila sudah sempurna berdiri, tinggal lanjutkan sampai selesai, lalu sujud sahwi. Berikutnya imam. Imam lupa tasyahud awal. Imam yang lupa tasyahud awal ada 2 keadaan. Jika dia diingatkan oleh makmum atau teringat sendiri sebelum sempurna berdiri, maka balik. Maka balik ke duduk untuk tasyahud awal. Tapi kalau dia sudah sempurna berdiri, maka tidak perlu balik dan lanjutkan sampai selesai sholat. Sebagaimana praktek yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya dalam hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kewajiban sholat, lalu beliau sujud sahwi. Bagaimana kalau meninggalkan sunnah sholat? Apakah juga disyariatkan untuk sujud sahwi? Meninggalkan sunnah sholat, apakah juga disyariatkan untuk sujud sahwi?
Para ulama berbeda pendapat. Bagi orang yang meninggalkan sunnah salat, apakah juga disyariatkan untuk sujud sahwi? Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sunnah salat juga dianjurkan untuk sujud sahwi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan orang yang meninggalkan sunnah salat seperti doa iftitah atau baca ta'awud atau tidak angkat tangan, maka menurut pendapat yang kedua la sujudalaha, tidak perlu sujud sahwi. Li'annahu lam yunqal alin nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujudu li syai'in minha. Karena tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kalau beliau sujud sahwi karena makmumnya meninggalkan sunnah salat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan orang yang meninggalkan sunnah salat tetap sujud sahwi apabila sunnah itu menjadi kebiasaannya. Li'annahu la mujiba li hadhihi ziyadah. Karena tidak ada yang merubah hukum dari tambahan ini. Jadi artinya berkaitan dengan masalah sebab sujud sahwi, apakah meninggalkan yang sunnah juga menjadi sebab sujud sahwi? Pendapat yang kuat bisa. Meninggalkan yang sunnah bisa menjadi sebab sujud sahwi. Selanjutnya, dalam kegiatan sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW secara berjamaah, makmum paham apabila imamnya keliru, maka baca tasbih, subhanallah. Lalu imamnya berubah. Perubahan itu berdasarkan apa? Berdasarkan intuitif. Menurut dia kayaknya saya salah ini berarti ini. Intuisi itu terjadi dalam sholat. Dengan ucapan subhanallah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau makmumnya ragu? Misalnya makmum tiba-tiba salah satu mengucapkan subhanallah, koncone ra ono. Teman-temannya yang lain nggak ada yang mengucapkan itu. Imamnya bingung, kok ada yang subhanallah, ditunggu. Yang lain bingung, akhirnya imam bergerak. Saat imam bergerak, subhanallah, kok makin rame. Sehingga dalam hal ini diingatkan dengan subhanallah berkali-kali. Karena seperti itu kondisinya, maka pada waktu seseorang melaksanakan sholat jamaah dan imamnya bingung, diingatkan subhanallah, bergerak, masih salah, bergerak lagi, masih salah, dan seterusnya. Bagi mereka yang nggak punya ilmunya, dia bisa batalin sholatnya. Tapi bagi mereka yang punya ilmunya, tahu cara yang tepat ketika ada masalah seperti ini. Wallahu a'lam. Kemudian penjelasan tambahan, berdasarkan hadis ini sebagian ulama yang berpendapat bahwa tasyahud awal adalah wajib karena Nabi SAW ketika meninggalkannya, lamma tarakahu sajadalahu, ketika meninggalkannya Nabi SAW bersujud. Walaysa biruknin, dan ini bukan rukun, li'anna rukna la yujbiruhu sujudu sahwi, karena rukun tidak bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Dan itu adalah pendapat Imam Ahmad, seperti yang menjadi dhahir pendapat beliau, dan sekelompok ulama diantaranya adalah Ishaq bin Rahuyah, Ats-Tsauri, Abu Thawr, Daud Adz-Dzahiri, Wahaka At-Tahawi mithlahu an Malik, dan At-Tahawi menukil yang semisal dengan itu dari Imam Malik. Wallahu a'lam. Masih berkaitan dengan fikih seputar sujud sahwi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita,
Sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatail ashyi rak'atain. Thumma sallama. Thumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Fawada'a yadahu 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami salat, yaitu salah satu salat al-asyi. Yang dimaksud dengan waktu asyi, al-asyi secara bahasa berasal dari kata al-isya, bimakna adh-dhalamah, yang artinya secara bahasa adalah gelap. Dan yang dimaksud dengan waktu asyi, dan sering dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, wasabbihuhu bukratan wa asyiyah. Sucikanlah nama Rabbmu bukrah wa asyi, di waktu pagi dan di waktu asyi. Apa yang dimaksud dengan waktu asyi? Ada sebagian ahli bahasa yang mengatakan huwa min zawali syamsi ila ghurubiha. Waktu asyi adalah waktu setelah zuhur sampai matahari tenggelam. Waqil dan sebagian ahli bahasa ada yang mengatakan min zawali syamsi ila sabah. Dari mulai matahari tergelincir waktu zuhur ila sabah sampai besok waktu pagi, sampai subuh. Wahwal aqrab, dan makna yang kedua ini yang lebih dekat. Sehingga salatul asyi berarti salat setelah zawal. Dan salat setelah waktu zawal itu ada dua. Yang pertama salat duhur dan yang kedua salat asar. Maka karena perawi hadis ini ragu, Nabi SAW waktu itu salat duhur ataukah salat asar, yang jelas 4 rakaat, sehingga dibuat kalimat yang memungkinkan kedua belah pihak, memungkinkan kedua belah kemungkinan itu. Maka beliau mengatakan ihda salatail asyi. Nabi SAW melakukan salah satu di antara 2 salat siang, yaitu salat duhur atau salat asar. Rak'ataini beliau kerjakan 2 rakaat. Thumma sallama, kemudian beliau salam. Dan ini salah satu di antara bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami lupa, sebagaimana yang kemarin kita telah tegaskan bahwa bagian dari prinsip yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang status seorang nabi, bahwa nabi itu manusia, agar tidak disebut sebagai Tuhan dan tidak disembah sebagai Tuhan. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah perintahkan kepada beliau untuk berikrar di hadapan manusia, innama ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia sebagaimana kalian. Dan konsekuensi sebagai seorang manusia, maka beliau lupa sebagaimana manusia yang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana basyarun nasitu kama tansaun. Aku adalah manusia, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, thumma sallam, kemudian beliau salam, thumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Lalu beliau berdiri dan menuju ke sebuah tiang atau ke sebuah kayu fi muqaddamil masjid, yang berada di depan masjid. Wallahu alam, mungkin yang dimaksud adalah al-khashabah, sebuah pelepah yang itu dipakai oleh Nabi SAW untuk tempat berdiri beliau ketika khutbah. Sebelum beliau memiliki mimbar, Nabi SAW berkhutbah dengan naik di atas pelepah kurma. Dan kadang beliau duduk di situ. Sehingga posisi beliau lebih tinggi dibandingkan makmum pada waktu beliau berkhutbah. Maka beliau langsung menuju ke khashabah itu, ke kayu itu yang berada di depan masjid. Fawadha'a yadahu 'alaiha, kemudian beliau letakkan tangannya di atas kayu tersebut. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Fahaba ayyatakallama. Dan di tengah jamaah ada Abu Bakar dan Umar. Namun keduanya merasa segan untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa kharaja sara'anun nas faqalu aqusiratis salah. Dan beberapa orang yang buru-buru mereka sudah keluar masjid. Sambil mereka saling bertanya, salat dikosor, salat dikosor. Biasanya salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, tiba-tiba ini hanya 2 rakaat. Wa rajulun yad'uhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzal yadain. Dan ada orang yang sering dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Dzul Yadain. Dzu artinya pemilik, al-yadain artinya 2 tangan. Dan disebut pemilik 2 tangan sebagaimana dalam keterangan yang lain, li'anna fi yadaihi tulun. Karena tangan dia itu lebih panjang daripada umumnya orang. Dan manusia ketika punya ciri fisik tertentu yang itu tidak umumnya dimiliki oleh orang lain, kadang dijadikan sebagai ta'rif, dijadikan sebagai penanda. Misalnya, si A yang mancung, karena dia hidungnya lebih mancung dibandingkan yang lain. Atau si B yang misalnya kebalikannya, yang pesek misalnya, karena dia lebih tidak mancung dibandingkan yang lain. Dan wallahu ta'ala alam, yang memanggil Dzul Yadain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi salah satu di antara dalil apabila ada orang yang memiliki ciri tertentu lalu dikenal di masyarakat, kemudian dia dipanggil itu padahal itu mungkin bagian dari cacat pada dirinya, namun dipanggil dalam rangka litta'rif, hukumnya diperbolehkan. Misalnya si kumis, karena kumisnya paling lebat dan tidak pernah dicukur. Atau dia botak kepalanya, terus dipanggil Pak Botak. Dan orang mengenal itu dan dia juga menyetujui dengan panggilan itu. Dipanggil itu dia tidak merasa merasa masalah. Maka insya Allah jika mimba bitta'rif, hukumnya diperbolehkan. Meskipun sebagian ulama tawarra'a fi hadhil mas'alah, mereka mengambil sikap warok dalam masalah ini. Sehingga seperti Imam Syafi'i rahimahullah ketika menyebut seorang perawi hadis yang bernama Ibnu Ulayyah, dan itu ungkapan yang kurang bagus didengar. Beliau mengatakan, hadza qalahu rajulun yuqalu lahu Ibnu Ulayyah. Ini pendapat seseorang yang katanya namanya itu Ibnu Ulayyah. Sehingga pakai katanya namanya Ibnu Ulayyah. Baik, kita lanjutkan. Maka Dzul Yadain, siapa nama asli Dzul Yadain? Al-Khirbaq bin Amr. Al-Khirbaq bin Amr As-Sulami, dari Bani Sulaim. Faqala, Dzul Yadain mengatakan, ya Rasulullah, anasita. Ya Rasulullah, apakah Anda lupa? Am qasurat, ataukah salatnya dikosor? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, lam ansa walam tuqsar. Aku enggak lupa dan salatnya tidak dikosor. Faqala bala qad nasita wa shalla rak'atain. Kemudian Dzul Yadain mengatakan, enggak, Anda lupa. Tadi Anda salat 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, faqala, Nabi SAW bertanya, asadaqa Dzul Yadain, apakah Dzul Yadain benar? Fa'auma'u ay na'am. Lalu mereka mantuk. Mereka jawab dengan isyarat dan tidak bicara. Mereka jawab dengan isyarat, hanya menganggukkan kepala. Wahiyya fis sahihain lakin bilafzi faqalu. Namun dalam Sahih Bukhari Muslim ada tambahan yang lain. Ketika para sahabat ditanya apakah betul yang dikatakan oleh Dzul Yadain, mereka menjawab iya. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat dari Abu Dawud, walam yasjud hatta yaqqanahu Allahu dzalika. Dan Nabi SAW tidak sujud sahwi
sampai Allah meyakinkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian menyebutkan wa hadhihi ziyadah munkarah. Tambahan ini adalah tambahan yang mungkar, hadisnya dhaif, bertentangan dengan riwayat yang sahih. Kita lanjutkan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa yakin kalau beliau keliru dalam hal ini, fa shalla rakaatain, beliau tambahkan 2 rakaat, thumma sallama, kemudian beliau salam, thumma kabbara fasajada mithla sujudihi au atwal, kemudian beliau bertakbir, lalu beliau sujud seperti sujud sebelumnya atau lebih panjang lagi, thumma rafa'a ra'sahu fakabbara, kemudian beliau duduk di antara 2 sujud sambil bertakbir, thumma wada'a ra'sahu fakabbara, kemudian beliau sujud lagi sambil bertakbir, lalu beliau sujud seperti sujud sebelumnya atau lebih panjang, thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar, kemudian beliau duduk sambil bertakbir lalu salam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wal lafzu lil Bukhari, dan lafaz ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Baik. Walhamdulillah. Jamaah sudah mulai ngantuk. Berarti sudah masuk ya. Nah, tolong yang sampingnya ngantuk bisa dicawil. Kita membaca salah satu hadis yang berisi tentang cerita kejadian lupa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika salat duhur atau salat asar. Salah satu di antara itu. Sebab disebutkan dalam riwayat yang lain, dinyatakan shalla bina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zuhra awil asra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat duhur atau salat asar. Yang jelas salat 4 rakaat. Pastinya yang mana, Pak? Duhur atau asar? Wallahu alam. Dan tidak penting kalau harus ditegaskan apakah duhur atau asar. Karena kita punya kepentingan di sini berkaitan dengan lupa yang terjadi pada salat jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau salat 2 rakaat lalu beliau salam karena lupa. Kemudian setelah itu beliau langsung bangkit dari tempat imam menuju ke kayu yang ada di depan pintu masjid. Lalu terjadilah dialog antara beliau dengan Dzulyadain. Ada Abu Bakar dan Umar, tapi mereka diam. Dzulyadain yang bicara. Sampai sebagian ulama memberikan kesimpulan, yang terjadi pada Abu Bakar dan Umar, mereka ghalaba alaihima ihtiramun Nabi. Mereka kenapa tidak tanya? Karena segan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tidak berani bertanya. Dan orang ketika memuliakan orang lain itu enggak berani banyak tanya. Makanya salah satu di antara bentuk terhormat atau salah satu di antara bentuk penghormatan kepada orang lain, kepada orang yang kita muliakan adalah jangan kepo dengan orang itu terus banyak tanya. Ustadz, gimana? Anak-anaknya berapa, Ustadz? Anaknya sekolah di mana saja? Istrinya berapa? Masya Allah. Ini kepo banget. Bentuk menghormati orang lain itu tidak kepo dengan orang itu. Ma'ilmihima bi'annahu sayubayyanu amru ma waqa. Dan mereka yakin nanti pasti akan ada penjelasannya. Sementara untuk Dzulyadain, ghalaba alaihi hirsuhu ala ta'allumil ilmi. Sementara untuk Dzulyadain, beliau punya semangat yang kuat untuk tahu latar belakang, pengen belajar. Wa'tina'uhu bi amris salah. Dan di samping itu beliau juga memperhatikan kondisi salat yang waktu itu Nabi SAW lupa. Sehingga ini menjawab kenapa Abu Bakar dan Umar diam saja, padahal beliau berada di belakang Nabi SAW umumnya. Karena yang berada di belakang Rasulullah SAW itu adalah sahabat-sahabat senior. Kenapa yang sahabat senior malah diam, sementara Abu Bakar dan Umar juga diam, sementara Dzulyadain yang bicara. Penjelasannya seperti ini. Jadi sahabat yang senior
mereka menaruh segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada kemungkinan yang kedua, mungkin ini sholatnya diubah sehingga mereka nggak berani tanya. Tapi Dzul Yadain karena ingin tahu alasannya, maka beliau tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhirnya terjadilah dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Dzul Yadain. Pertanyaannya, salatnya sudah selesai atau belum? Salatnya sudah selesai atau belum? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, anggaplah misalnya salat duhur ya. Salat duhur 2 rakaat. Lalu beliau salam. Kemudian setelah itu dialog dengan makmum. Dalam posisi ini salatnya sudah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum? Belum. Kok bisa belum, Pak? Ini kan baru 2 rakaat. Duhur berapa rakaat? 4. Sehingga pada waktu beliau salam kurang berapa? 2 rakaat. Berarti salatnya sudah selesai atau belum? Belum. Lalu yang jadi pertanyaan, salat belum selesai, kemudian terjadi dialog. Salat belum selesai, lalu terjadi dialog. Apakah seperti ini diperbolehkan? Ada khilaf yang disampaikan oleh para ulama dalam mendekati kasus yang dialami oleh Dzul Yadain. Ada khilaf di antara para ulama dalam mendekati kasus yang dialami oleh Dzul Yadain. Sebagian ada yang mengatakan kasus ini diperbolehkan dengan syarat. Seperti ini diperbolehkan, dialog dalam posisi sholat belum selesai karena lupa, boleh dengan syarat. Satu, dalam rangka untuk kemaslahatan sholat. Untuk kemaslahatan sholat. Dan ini untuk kemaslahatan sholat. Karena sholatnya apa? Ada yang kurang. Yang kedua, ini boleh dilakukan ketika orang itu meyakini salatnya sudah selesai. Dan Nabi SAW meyakini salatnya sudah selesai. Rasulullah SAW dalam posisi beliau salam, beliau yakin salatnya sudah selesai. Dan beliau merasa tidak lupa. Sementara Dzul Yadain berdialog dengan Nabi SAW dan beliau bicara karena ada kemaslahatan untuk salat. Sementara yang lain tidak boleh bicara. Yang lain tidak boleh bicara. Sehingga yang lain mereka harus diam di tempat nunggu sampai imamnya memberikan tambahan. Kecuali kalau ada kemaslahatan yang dibutuhkan. Karena itu pada waktu Nabi SAW bertanya kepada mereka, as-sadaqa Dzul Yadain, apakah Dzul Yadain benar? Dia nyebut salatnya kurang 2 rakaat. Mereka menjawab, na'am, benar. Ini dibutuhkan enggak? Dibutuhkan. Untuk apa? Untuk memilih, melakukan tarjih, mana yang lebih benar, persangkaan Nabi SAW ataukah persangkaan Dzul Yadain. Ternyata Dzul Yadain yang benar. Akhirnya beliau tambahkan 2 rakaat. Paham sampai di sini maksudnya? Baik. Sehingga kalau ada kasus seperti ini ya, ada kasus seperti ini. Imam kurang rakaatnya. Lalu Anda yakin imam ini kurang. Dari 100 jamaah, ada 2 orang yang dialog dengan imam. Dan mereka ayal-ayalan. Si A mengatakan, Bapak lupa. Imam mengatakan, oh tidak, udah komplit. B nambahi, enggak, Bapak baru 2 rakaat. Sampai akhirnya imamnya yakin. Betul 2 rakaat? Betul, Bapak baru 2 rakaat. Maka yang lain, makmum yang lain, apa yang harus dilakukan? Tetap duduk dan diam, dan mereka tidak boleh berbicara. Sehingga dalam posisi ini, barang siapa yang dia menjumpai imamnya lupa, kurang rakaatnya, dan dia tidak ikut dalam dialog bersama imam, maka dia tidak boleh berbicara dengan makmum yang lain, sebab sholatnya belum selesai. Sehingga nggak boleh ngobrol, mumpung ini sudah salam, jeda sebentar. Terus tanya kabar, ya.
Piye lek kabare lek enggak boleh ya. Diam sampai sholat dilakukan. Di sini dinyatakan wa amma man yatayaqqana annal imama qad saha wa anna as-salata lam tatimma fa innahu yabqa fi mahallil julus wa la yatakallamu wa la yansarif. Bagi makmum yang yakin bahwa imamnya lupa dan salatnya belum komplit, maka dia tetap berada di tempat salatnya, di tempat duduknya, tidak boleh bicara dan tidak boleh pergi dari tempat itu. Tunggu sampai imam nambahi. Demikian pula sebaliknya, idza zadal imam wa nabbahuhu wa lam yarji, apabila imam menambahi salat 4 rakaat tapi dia nambahi jadi 5. Lalu Anda sudah ngasih peringatan, Anda yakin ini kelebihan. Subhanallah. Tapi imam tetap ngeyel. Subhanallah, tetap ngeyel. Dia bangkit ke rakaat yang kelima. Apa yang harus dilakukan oleh makmum yang dia tahu imamnya lupa nambahi jumlah rakaat? Dijelaskan, fa innahum la yutabi'una fi ziyada bal yajlisuna wa yantadiruna hatta yusallima bihim au yusallimuna qabla. Maka makmum tidak boleh mengikuti imam ketika nambahi itu, namun mereka duduk dan menunggu imam sehingga bisa salam bersama imam. Maka makmum duduk tasyahud akhir, tunggu sampai imam nambahi 1 rakaat menurut keyakinannya kalau dia enggak lupa, sampai kemudian dia salam. Wal intidharu ahsan, dan menunggu di sini yang lebih baik, kama qala Syekhul Islam, sebagaimana keterangan Syekhul Islam dalam Majmu' al-Fatawa. Baik, ini salah satu di antara fikih yang perlu kita pahami berkaitan dengan kasus imam yang kurang dan imam yang lupa jumlah rakaatnya. Kalau kelebihan tadi apa yang dilakukan? Ingatkan, subhanallah. Kalau imam tetap ngeyel berdiri karena mungkin dia yakin saya enggak lupa, maka makmum yang yakin imamnya lupa gimana? Dia tetap duduk. Sekarang kasusnya, imam berdiri, lalu makmum mengingatkan subhanallah. Terus imam tetap berdiri. Setelah itu makmumnya jadi ragu. Ini jangan-jangan saya yang lupa. Makmumnya jadi ragu. Dia awalnya mengingatkan subhanallah, tapi karena tidak digubris sama imam, makmumnya jadi ikut ragu. Kayaknya jangan-jangan saya yang lupa. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh makmum yang awalnya yakin jadi ragu ini? Apa yang harus dilakukan oleh makmum seperti ini? 1, ikut imam. 2, tetap duduk. 3, pulang. Yang mana? Ikut imam. Kenapa ikut imam? Karena dia enggak yakin. Jadi persyaratan dia boleh nunggu imam sampai imam selesai salam adalah jika dia yakin. Kalau dia nggak yakin, subhanallah, tapi kok imamnya malah bangkit, wah saya jadi ragu ini. Maka dia harus ikut imam. Karena dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan prinsipnya. Berarti dia harus ikut imam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, lalu bagaimana kalau mereka yang sudah keluar dari masjid? Mereka yang sudah keluar dari masjid, maka apabila jedanya terlalu lama, ngulangi sholat. Misalnya keluar, lalu setelah sampai rumah, dia makan siang, habis itu di WA, Mas, tadi nambahi 2 rakaat, loh kok kamu sudah pulang? Balik lagi harusnya. Tapi kan sudah rampung makan siang, bahkan sudah tidur siang. Maka untuk orang seperti ini, karena sudah tidak mualah antara sholat satu dengan sholat yang kedua, dia harus ngulangi dari awal, dia ulangi zuhur. Tapi kalau masih jedanya tidak terlalu panjang, begitu dia keluar, lihat loh, kok balik lagi? Maka dia langsung balik, dan nanti ikuti sesuai dengan gerakan yang dilakukan oleh imam.
Wallahu alam. Kemudian ada pembahasan berkaitan dengan lupanya imam yang ada kaitannya dengan makmum. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga yang kita bahas di sini bermanfaat.